Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Cilegon. Saya, Suherlawati dari SMP IT Putri Alhani. Saya Asep Supriyatna dari SDN Kedalaman 1. Saya Rohwandi Arfan dari SD Negeri Serang Ilir. Kami akan mempersembahkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Belajar bersama, berkolaborasi, dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Baik, Pak Asep, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat saja. Gimana kabar saja? Alhamdulillah sehat, Bapak. Yang dari sebelumnya sepertinya sedang bahagia ya, Pak? Alhamdulillah saja. Iya, soalnya sebentar lagi gajian saja. Oh gitu ya, sebentar lagi gajiannya, Masya Allah. Jadi makin semangat ya, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Bapak, semalam saya membaca chat dari Bapak kaitannya dengan akan adanya kegiatan coaching ya Pak ya, yang akan Bapak laksanakan dengan Pak Arfan di sekolah. Betul saja. Mohon maaf semalam saya agak malam mengganggu waktu istirahatnya. Kebetulan insya Allah hari ini saya ada kegiatan coaching rencananya sama Pak Arfan jam 10 atau jam 11 sana saja. Ya. Oh iya, baik. Sekitar jam 10 atau jam 11 ya Pak? Betul. Ya? Baik Bapak. Kaitannya dengan proses coaching itu ya Pak ya? Iya. Saya mohon izin mengingatkan kembali terkait dengan proses yang nantinya akan Bapak lalui bersama dengan Pak Arfan. Jadi Pak, coba kita review lagi kaitannya dengan alur tirta ya Pak ya? Baik, alur tirta ya Pak, artinya dalam proses coaching itu kita juga sama-sama memahami bahwa adanya alur tirta ya Pak ya. Iya, mungkin Pak Asep bisa menjelaskan tentang alur tirta itu Bapak? Ya, terima kasih saja sebelumnya. Cuman ya mohon maaf kalau saya kadang-kadang suka lupa gitu saja. Nanti mohon diluruskan kalau dalam kegiatan coaching yang kita gunakan di alur tirta, mungkin yang pertama itu adalah tujuan. Apa sih tujuan kita melakukan coaching? Nanti antara saya mungkin dengan coaching dalam hal ini Pak Arfan, tujuan pembicaraan kita itu apa? Kemudian yang keduanya identifikasi masalah, identifikasi masalahnya apa saja, nanti kita bisa digali di situ bareng-bareng. Kemudian rencana aksinya juga apa nih rencana untuk perbaikan ke depannya, solusinya, dan tanggung jawab. Mungkin tanggung jawab setelah saya melakukan coaching bersama Pak Arfan, nanti insya Allah kita akan ketemu lagi untuk merefleksikan hasil coaching tersebut. Saya sangat apresiasi ya Pak ya untuk hal itu. Mudah-mudahan nanti dalam proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, doanya Ustazah. Iya, baik Bapak. Kaitannya dengan kompetensi inti nih Pak, kompetensi inti yang nantinya ada dalam proses coaching. Mungkin Pak Asep juga bisa menjelaskan kembali Bapak tentang hal itu. Baik. Kalau untuk kompetensi coaching itu kan kalau tidak salah ada 3 saja ya. Iya. Mungkin yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching kepada coachingnya. Mungkin seperti itu. Dan tadi saya sebenarnya dalam hal ini dari ketiga kompetensi coaching tersebut, rencananya mungkin saya akan bertahap dulu saja. Saya ingin mengembangkan dari yang pertama dulu, kehadiran penuh di presence. Untuk ketiga kompetensi tersebut, Pak, bagian mana nih Pak yang nantinya akan saya amati lebih fokus pada proses coaching yang berlangsung? Baik, tadi saya sampaikan kepada Ustazah bahwa kompetensi yang
awal yang saya kembangkan itu dari kehadiran Pak terlebih dahulu Ustaz ya. Saya ingin Ustaz mengamati bagaimana saya itu benar-benar pada saat kegiatan coaching itu saya ada di situ, baik itu jiwa, raga, rasa, supaya rasa empati saya juga terhadap coaching dalam proses coaching ini berjalan dengan baik, sehingga saya bisa mengemukakan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari si coaching tersebut juga bisa terinspirasi dan menemukan solusi-solusi terbaiknya. Masya Allah, luar biasa ya Pak Asep ya. Luar biasa. Baik Pak Asep, ketika kita tadi bicara untuk fokus kepada kompetensi yang pertama, yaitu kehadiran penuh atau present, kira-kira nih Pak Asep, apakah ada indikatornya Bapak, indikator keberhasilan dari proses yang nantinya akan Bapak jalani bersama dengan Pak Arfan? Iya. Kalau untuk kehadiran secara penuh atau presence ini dalam indikator-indikator keberhasilannya yang saya anggap ketika itu berhasil, maka saya selaku coaching itu berada sepenuhnya dalam kegiatan coaching, sehingga yang pertama saya bisa berempati dengan si coachingnya, kemudian juga saya bisa menggali potensi-potensinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga kita yang terakhirnya kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik. Luar biasa, saya Masya Allah Pak Asep. Semoga nanti ketiga indikatornya bisa tercapai ya Pak dalam proses coachingnya. Mohon dukungannya juga. Baik Bapak, Insya Allah. Kemudian yang harapannya nih Pak, setelah proses coaching itu berlangsung, kira-kira kedepannya apa yang Bapak harapkan? Ya, harapan saya mudah-mudahan yang pertama pastinya coachingnya berjalan dengan lancar dan baik saja ya. Kemudian ada solusi dari apa yang dilakukan tadi, dari coaching tersebut ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, baik itu entah itu bersumber dari saya mungkin selaku coach atau dari Pak Arfan juga selaku coaching. Insya Allah di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan harapannya mudah-mudahan pelajaran-pelajaran tersebut merupakan sebuah solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Oh ya, baik, luar biasa ya Pak Asep ya. Baik, semoga apa yang menjadi harapan Pak Asep dapat tercapai. Amin. Dalam proses coachingnya nanti, dan juga terima kasih Pak Asep untuk kesempatannya. Sama-sama saja waktunya, dan sekali lagi kami mohon nanti saya sama Pak Arfan kalau kegiatan coachingnya saja juga bisa mensupervisi di kegiatan coaching kami. Ya, baik Bapak, Insya Allah. Terima kasih untuk percayaannya Bapak yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya juga berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Amin. Baik, saya tutup ya Pak untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saja. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya kalau fisik cuma pikiran ini agak kurang. Oh, kenapa pikiran? Lagi banyak pikir, Lagi banyak pikiran ya. Jadi saya itu suka ngomong gitu, mikir anak-anak di kelas ini saya kenapa, apa yang salah gitu. Akhirnya saya bingung sendiri, butuh teman curhat gitu Pak. Ya, mudah-mudahan kita curhat ya agak sedikit mengurangi beban pikiran. Iya, makanya semalam Bapak WA saya gitu. Saya lihat, wah ada apa nih Pak Arfan nih? Pasti ya mungkin dari kayaknya ada sesuatu kayaknya yang harus dibicarakan. Namanya terima kasih udah dari sini. Kira-kira gimana Pak? Apa yang bisa bantu? Saya bisa bantu apa tujuan dari yang ingin kita obrolin kali ini? Iya, jadi begini, saya semalam tiba-tiba ingat Pak Asep. Wah iya, Pak Asep ini kan luar biasa orangnya gitu, banyak pengalaman, banyak ide cemerlang. Akhirnya semalam saya coba lihat Pak Asep bisa ngobrol besok pagi, lalu Pak Asep insya Allah bisa gitu ya. Makanya hari ini ya kita ketemu, saya ingin curhat begitu Pak Asep. Artinya begini, kemarin ya saya ini habis mengadakan penilaian harian gitu. Nah setelah saya koleksi, saya nilai ternyata anak yang berada di atas KKM nilainya begitu ya, itu tidak mencapai 50% Pak. Rendah sekali. Kalau saya hitung, ya kurang lebih di atas 30%. Sisanya ya dibawakan semua gitu. Padahal pada tema sebelumnya ya, karena tema ya
Uus ya, karena kalau kita sama-sama guru kelas, coba saya sandingkan Pak. Iya. Ternyata di kelas sebelah itu saya cek rata-rata kelulusannya untuk nilai di atas KKM-nya itu mencapai kurang lebih 70%. 70%. Berarti kan jauh mana gitu. Kelas Uus tinggi begitu ya. Kalau saya 30%, berarti ada yang salah di situ. Nah di situ teman lain saya kepikiran sempat bingung, bahkan melamun gitu kan. Apa yang salah ya? Apa saya fokus ngajarnya begitu ya? Karena pikiran atau bagaimana begitu ya? Itu saya mau solusinya nih Pak. Kita bisa cari solusi. Jadi ternyata memang kalau di kelas yang lain memang enggak ternyata Pak ya? Iya. Berarti ada sebelumnya juga enggak ya? Tidak. Ada tema sebelumnya anak-anak ya biasa. Tinggi kalau misalnya dapat 70% lebih ada 80. Kalau boleh tahu nih Pak Arfan, untuk skala, anggaplah skala 0 sampai 100 gitu ya, ketercapaian anak-anak ini dalam nilai di tema 2 ini di angka berapa kira-kira? Nah, yang pertama terkait KKM dulu Pak. KKM di kelas kami, jadi saya dan Bu Us itu di angka 75. Tapi kemarin coba saya analisis ya, nilai rata-rata anak saya jumlahkan semua, saya bagi dengan jumlah anak. Ternyata rata-ratanya itu hanya di angka 60 Pak. 60 ya? 60. Sementara KKM 75 itu agak jauh ya, tidak mendekati begitu ya Pak. Kalau dalam proses pembelajarannya gimana dalam keseharian di kelas? Kalau keseharian memang saya lihat dibanding tema 1 ya, anak-anak seperti kurang aktif begitu. Kurang aktif. Iya, jadi ketika saya menjelaskan, anak-anak ya hanya mendengarkan, ditanya bisa, ternyata ketika ulangan nilainya anjlok begitu. Kalau metode atau strategi yang dilakukan seperti apa? Kalau saya lebih banyak itu metode ceramah Pak. Jadi saya sampaikan lewat pembicaraan, lewat mulut saja begitu. Jadi saya jelaskan, anak mencatat, anak latihan, sudah begitu. Iya. Kira-kira nih Pak, kalau menurut Bapak, hal itu bisa terjadi. Itu kenapa itu bisa seperti itu dalam pemikiran Arfan sendiri? Sementara ini berasumsi atau gimana ya? Pak Arfan menilainya seperti apa kok? Nah itu, saya mau pendapatnya juga gitu. Gimana? Kalau saya memang melihat ada beberapa faktor sebenarnya. Nanti mau koreksi juga begitu. Yang pertama memang kalau saya melihat pertama ini terkait peran serta orang tua di pertama. Artinya apa? Artinya memang anak-anak ini ketika diberikan PR, diberikan tugas, kemudian ada proyek. Nah anak-anak ini cenderung tidak semua mengerjakan. Misalnya PR, kami contoh PR begitu. Ketika kita kasih PR, esoknya yang mengerjakan tidak sampai 50%. Gitu. Padahal setelah saya kasih PR itu di grup WA sudah saya informasikan ke orang tuanya, tolong dicek PR anak-anaknya, tolong dibantu. Tapi ternyata ketika anak mengumpulkan hanya 50%, sisanya Pak, lupa Pak. Gitu. Kalau lupa, selalu lupa begitu. Nah ini kan kalau saya lihat bantu orang tua ini tidak mengontrol anaknya ketika sampai rumah ada PR tidak ada yang pertama. Nah yang kedua mungkin juga dari cara saya mengajarkan Pak Asep nih. Seperti yang tadi saya katakan, saya itu mengajarkan lebih banyak, lebih dominan dengan metode ceramah begitu. Saya memang anak-anaknya ya terima begitu, cuma memang tidak begitu aktif. Tidak begitu aktif ya. Betul. Kalau ya tadi sudah disampaikan sama Pak Arfan terkait dengan pembelajaran dan yang lain-lainnya juga ya keaktifan anak-anak. Kira-kira kalau menurut Arfan pembelajaran saya ini berhasil, atau buat saya itu pengennya seperti ini. Nah, ketika dikatakan berhasil atau indikator-indikatornya Pak Arfan sendiri itu udah Itu kita sebagai guru pertama karena tujuan akhir ya, tujuan akhir dari sebuah pengajaran pendidikan ya tentunya kalau kita salah satu saja itu nilai sih, tapi tercapai dengan KKM. Itu yang pertama indikatornya. Harapan saya anak-anak ini ketika dilakukan asesmen begitu bisa memenuhi kriteria yang 5. Itu yang pertama. Nah yang kedua begitu
indikatornya ketika pembelajaran berlangsung itu berlangsung komunikasi dua arah. Tapi tidak hanya dari saya kepada siswa, tapi ada juga komunikasi dari siswa kepada saya dan dari siswa kepada sesama teman. Begitu, itu harapannya yang kedua. Dan yang ketiga, begitu. Indikator yang ketiga saya sih memang berharap ke depannya saya itu bisa menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif. Tidak menonton ceramah-ceramah saja, tapi juga menggunakan media pembelajaran yang kini. Itu sih indikatornya. Itu sangat bagus sekali, karena saya juga pernah mendengarkan ketika anak-anak itu hanya cuma mendengar, melihat itu mungkin ingatannya itu tidak terlalu besar ya pada otak mereka, tapi ketika dia sudah melakukan apalagi kita melihat media-media yang berlipat, mungkin itu sangat bagus sekali. Gimana rencananya ke depannya, apa yang sudah direncanakan? Nah, itu saya sih ada beberapa rencana. Hanya saja memang belum saya koordinasikan dengan ibu kepala sekolah. Rencananya besok sih kita mau ngobrol. Yang pertama saya ingin menyamakan persepsi dengan orang tua, begitu Pak. Karena memang kan saya itu meyakini yang namanya pendidikan itu seperti orang bertepuk tangan. Jadi kalau sekolah hanya bertepuk tangan sendiri, orang tua tidak ikut bertepuk tangan, ya seperti dua tangan begitu Pak. Betul akan berhasil. Makanya saya berharap nanti akan saya undang orang tua ini ke sekolah, kita akan rapat, kita akan diskusi supaya orang tua ini berkomitmen ketika anak di rumah itu dibantu mengerjakan PR, tugas, bahkan ketika anak bertanya dibantu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait metode di pasar, ya memang kita selaku guru tidak lepas yang namanya ceramah itu Pak. Makanya kedepannya saya akan mengurangi posisi ceramah saya. Jadi kedepannya posisi ceramah itu menurun dan saya gunakan metode yang interaktif Pak, yang bisa memancing kreativitas anak begitu. Seperti apa contohnya? Mungkin bisa dengan pembelajaran berdiferensi sehingga anak-anak itu tercover semuanya. Lebih tertarik juga Pak ya? Dan apa namanya itu bisa juga dengan sejawat, budaya atau lain-lain. Tapi yang pasti ke depan saya akan buat kelompok-kelompok kecil Pak, supaya teman-teman ini bisa mengajarkan ke teman yang berbisa gitu. Nah yang ketiga itu tadi yang saya sebutkan tadi terkait media pembelajaran. Nah ini saya memang saya akui jarang sekali ya. Padahal sekolah banyak Pak saya tapi ada pajangan saja. Ya. Nah kedepannya jadi akan coba menggunakan 1-2. Kita akan coba dan kita lihat dampaknya seperti apa. Itu Pak saya. Masya Allah, udah tadi rencana yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Memang kita pendidikan itu nggak lepas Pak ya dari hubungan kita selaku guru, wali murid, anak-anak sendiri, dan stakeholder yang lainnya juga. Tadi mudah-mudahan ya Pak Ahmad sudah menyampaikan bisa koordinasikan sama ibu kepala juga ya, terus ya kita bisa mengundang wali murid, sosialisasi, dimohon juga kerjasamanya karena itu kadang-kadang wali murid ada juga yang menyerahkan ke sekolah gitu ya. Seperti kelas 6 kemarin saya ingat itu ada satu supri itu sama itu orang tuanya sama sekali tidak mengurus anak ya masa pun yang penting sampai sekolah selesai dengan itu. Bagus Pak, itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Kemudian yang kedua juga tadi namanya strategi pembelajaran yang harus menarik Pak. Kalau anak sudah tertarik itu semuanya insya Allah bisa berjalan dengan lancar, juga dengan aktif. Penggunaan media itu penting Pak, bagus sekali. Kapan kira-kira pelaksanaan ini mau dilakukan ini bagus dari Pak? Yang pertama sih dari orang tua Pak ya. Memang yang saya lihat yang paling penting ya ujung tombaknya lah. Jadi memang saya rencana besok ini akan menghadap ke ibu kepala sekolah menyampaikan rencana ini. Kemudian minggu depannya kita akan pertemuan dengan orang tua. Yang pertama. Nah yang kedua saya akan coba mengubah di pembelajarannya tadinya klasikal ceramah. Saya akan coba membuat pembelajaran dengan kelompok-kelompok kecil ya Pak, kelas itu supaya kelas lebih hidup, dan saya akan coba menggunakan media dalam pembelajarannya itu. Itu sih pasti ada minggu depan akan Minggu depan ya? mulai dicoba. Kebetulan minggu depan sudah tema 3. Jadi kita akan lihat ketika kita ubah hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan baik. Begitu. Amin. Sesuatu yang baik memang harus segera dilaksanakan Pak. Kalau saran saya segera lakukan itu sangat bagus sekali. Siap. Saya sangat tertarik
yang kita ini salah kok keliru begitu Pak Asep. Iya. Makanya Pak Asep bilang sudah baik, diberikan dukungan masukan, tambah semangat nih sayanya gitu. Semangat terus Pak Arfan, rencana-rencana yang baik segera dilakukan dan semuanya berjalan dengan Amin. lancar. Amin. Ya, baik Pak Arfan, mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan nih rencananya. Nanti kita lihat hasil bagaimana yang sudah dilakukan. Ya, Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Waalaikumsalam Ustazah. Wah, Masya Allah. Gimana nih Pak perasaannya? Sudah melakukan coaching ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Gimana Pak bisa cerita perasaannya gimana? Ya, alhamdulillah Bu, tadi kebetulan saya coaching sama Pak Arfan ya. Ya rasanya alhamdulillah asik. Ternyata Pak Arfan itu padahal sebenarnya kan beliau itu lagi ada permasalahan dengan siswa di kelasnya ya. Terus ngobrol lah gitu ya dengan saya. Dan dari beliau tuh ide-ide kreatifnya ternyata banyak tuh muncul. Jadi saya turut senang gitu kan ya, permasalahan Pak Arfan juga akhirnya beliau bisa menemukan solusinya dan saya juga bisa banyak belajar gitu. Alhamdulillah. Baik, berarti senang ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Selain itu juga dapat belajar ya Pak ya? Dapat belajar dari Pak Arfan ya Pak ya? Ya baik Pak. Nah, dari proses yang sudah berlangsung itu Bapak, kira-kira mungkin Bapak bisa ceritakan hal baik apa nih yang mungkin sudah Bapak lakukan dalam proses percakapan tadi? Iya. Ya saja, mohon maaf sebelumnya, mungkin saya di awal itu kan menyampaikan di coaching sama Ustazah bahwa saya ingin meningkatkan di kompetensi kehadiran penuhnya Ustazah ya. Dan pada saat coaching yang saya lakukan sama Pak Arfan itu, alhamdulillah itu saya mulai agak hadir secara penuh untuk beliau, mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga saya pun agak terbawa suasana, sehingga obrolan itu mengalir begitu saja dan tanpa sadar ya dari obrolan-obrolan itu muncul hal-hal baik, dan itu bukan cuma buat Pak Arfan, dari permasalahannya juga itu bisa jadikan pembelajaran juga buat saya saja. Oh, Masya Allah. Berarti dari indikator yang Bapak tetapkan saat kita ngobrol ya Pak ya? Sebelum coaching itu artinya tercapai ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah yang saya rasakan itu memang ketika kita ada seutuhnya jiwa, raga, rasa ya, dan kita tetap juga fokus pada apa yang disampaikan oleh dalam hal ini Pak Arfan selaku coaching, ternyata ya semuanya bisa tercapai dengan baik, bisa dapat betul gitu. Baik. Artinya dengan menghadirkan kesadaran penuh itu, artinya kita bisa mendapatkan banyak hal gitu ya Pak ya. Betul. Selain juga kita bisa juga menangkap perasaan dari Pak Arfan, kemudian juga kita juga bisa Pak Arfan juga bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya Pak. Dan yang ketiga adalah juga kita bisa belajar gitu ya Pak, dari pengalaman Pak Arfan tersebut ya Pak ya. Iya baik Bapak. Nah, mohon izin Bapak, saya menyampaikan catatan saya. Iya, monggo silakan. Baik Bapak, kalau saya amati dari proses coaching yang sudah dijalani oleh Bapak, kaitannya dengan kompetensi inti coaching Bapak, alhamdulillah Masya Allah, saya sangat mengapresiasi yang sudah Bapak lakukan. Artinya dalam proses percakapan itu 3 kompetensi intinya sudah muncul Bapak. Artinya Bapak yang pertama sudah bisa menghadirkan kesadaran penuh atau presence seperti yang tadi Bapak jelaskan. Saya sepakat sekali Bapak dengan hal itu. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Tadi juga saya beberapa poin yang saya catat Bapak, jadi menunjukkan bahwa dalam prosesnya Bapak betul-betul mendengarkan secara aktif apapun informasi yang disampaikan oleh Pak Arfan. Kemudian yang ketiga adalah menggali pertanyaan yang berbobot. Tadi luar biasa nih Pak Asep Masya Allah, sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Arfan, dan pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya sangat terbuka Bapak. Iya, jadi bisa menggali segala kekuatan yang memang sebetulnya ada pada diri Pak Arfan itu sendiri. Begitu Bapak, Masya Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan alur tirta Bapak ya, dengan alur tirtanya dalam proses percakapan coaching tadi saya juga sangat melihat alur tirtanya itu sangat muncul Bapak, mulai dari bagian tujuan. Tadi Pak
sudah mengawalinya, menanyakan tujuan dari percakapan dengan Pak Arfan itu ingin mendapatkan apa dari Pak Arfan. Kemudian yang kedua, Bapak juga sudah mencoba untuk mengidentifikasi segala kondisi yang memang sudah dilakukan oleh Pak Arfan. Kemudian Bapak juga mengidentifikasi tentang kondisi yang memang terjadi di kelasnya Pak Arfan, bagaimana dibandingkan dengan kelas yang lain. Kemudian di tema 2 dibandingkan dengan tema 3 nanti yang akan berlangsung di pekan depan. Kemudian yang ketiga adalah tadi Pak Asep juga sudah menanyakan rencana aksinya. Nah, rencana aksinya apa yang akan dilakukan oleh Pak Arfan? Tadi sudah sangat muncul Bapak luar biasa untuk alur cerita ini. Dan terakhir di bagian tanggung jawab, juga sama Bapak luar biasa juga sudah mulai muncul. Artinya tadi Pak Asep sudah menanyakan mengenai rencana aksi yang sudah direncanakan oleh Pak Arfan, yaitu membuat media yang interaktif, kemudian mencoba mengelompokkan anak menjadi kelompok-kelompok yang kecil, kemudian juga berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa menjalin koordinasi dengan orang tua. Begitu ya Pak, Masya Allah. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak terhadap catatan saya? Iya, terima kasih sebelumnya Ustazah. Ya, saya juga mungkin nggak bisa membalas mudah-mudahan apa yang dilakukan Ustazah dibalas Allah Ustazah ya, selaku supervisor, karena ya saya pun banyak kekurangan dengan adanya supervisor seperti Ustazah tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kurang dalam diri saya kedepannya bisa ditingkatkan lagi, bisa diperbaiki. Apa yang sudah baik mudah-mudahan bisa dipertahankan. Selama ini saya sangat senang saja. Terima kasih banyak atas bimbingannya dan masukannya. Mudah-mudahan semakin baik ke depan. Baik, amin Bapak. Mudah-mudahan yang sudah baik yang ada pada Bapak yang kayak sudah sangat baik buat Bapak. Insya Allah. Sudah sangat baik Bapak, Masya Allah. Untuk kedepannya nih Pak, kira-kira Pak menurut Bapak kompetensi apa lagi mungkin yang bisa Bapak kembangkan? Iya, kebetulan kan ini coaching yang pertama sudah yang dilakukan. Kedepannya sih rencana tindak lanjut saya ingin kompetensi-kompetensi lainnya seperti mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga itu semakin ada dalam diri saya, semakin bisa ditingkatkan juga. Tentunya kalau kapan waktunya saya minta bantuan Ustazah juga untuk menjadi supervisor atau kita bisa ngobrol dalam hal kompetensi coaching ini. Benar-benar Ustazah punya hak dan keberatan itu saja ya. Baik Bapak, terima kasih untuk kepercayaannya. Mudah-mudahan dengan harapan yang kuat dari Bapak, Allah beri kemudahan. Amin. Yang sudah baik makin semakin baik ya Pak ya. Tentunya dengan kemudahan yang Allah berikan ya Pak ya. Amin. Terus semangat Pak Asep. Amin, terima kasih Ustazah. Sekali lagi doanya, mohon dukungan dan bimbingan. Oh baik Bapak, luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya dengan semakin banyak latihan coaching akan bisa meningkatkan kompetensi yang tadi Bapak harapkan ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak sudah ngobrol dengan saya hari ini. Sukses selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're my brother, you're my sister.